Wow, selamat pagi jemaat Tuhan, salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, shalom. Wah. Boleh dong sekali-sekali tepuk tangan untuk tim musik pujian penyembahan yang semakin luar biasa. Tuhan yang memberikan karunia, kemampuan, talenta semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Gak apa-apa dah, nyanyi lagi ya terakhir ya lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oke, Bu Suyadi selamat ya, dapat cucu lagi. Oh haleluya. Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan pasti memelihara kita sampai selesainya, sampai kesudahannya. Saya sangat senang, terima kasih sama Tuhan. Saya mengucap syukur sama Tuhan saat melihat anak saya suka membantu. Sama-sama katakan suka membantu. Kalau saya beli air galon dari luar, terus mau masuk pintu rumah, nah, anak saya meskipun sedang bermain, dia langsung tinggalkan mainannya, langsung mengatakan, dia menamakan dirinya Cia ya. Cia bantu papa, Cia bantu papa. Jadi saya angkat galon, Cia mau bantu papa gitu ya. Dari kecil, dari dulu gitu ya, sudah lama kok. Tapi seringnya bantunya itu dia naik di atas galon. Jadi sebenarnya saya lebih berat ya, meskipun saya dorong gitu ya, dia senang naik di atasnya. Tapi akhir-akhir dia sudah nggak naik, tapi dia ikut bantu narik atau ikut bantu dorong, dan dia berkata begini, Cia kuat Pak, Cia kuat, Cia tambah kuat, Cia tambah besar. Dia senang, dia bisa melakukan seperti yang papanya lakukan. Sama-sama katakan kuat. Saya mau pastikan bahwa pulang dari gereja ini saudara-saudara kembali dibangkitkan kekuatan kita. Dibangkitkan kekuatan kita. Sekali lagi, dibangkitkan kekuatan kita. Boleh katakan kanan kiri, kuat. Kuat, jadilah kuat. Tuhan memberikan kekuatan. Jemaat, Tuhan tahu loh kita sedang lemah. Kekuatan kita sepertinya pingsan. Kekuatan kita bahkan nyaris mati. Kelihatannya di luarnya kelihatan kuat. Tapi sebenarnya kita sedang lemah. Yuk kita sama-sama belajar yuk. Dalam 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat 3 kita mulai baca ya, sampai bolehlah sampai 9 ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke Timotius 1 ayat keliru. 1 Timotius 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Sama-sama seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Baik siang maupun malam. 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan
Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sama-sama katakan amin. Kita perhatikan ayat 6. Kita perhatikan ayat 6, 7, dan 8. Karena itulah, ya, jadi karena Paulus ngobrol sama Timotius, mengingatkan tentang imannya yang tulus ikhlas, turunan dari nenek Lois dan ibu Eunike. Kuperingatkan engkau, Paulus dan Timotius. Paulus berkata kepada Timotius. Bapak rohani berkata kepada anak rohani. Paulus berkata apa? Kuperingatkan engkau. Jemaat, suka diperingatkan enggak? Paulus memperingatkan Timotius. Orang terbaik mengingatkan orang yang baik. Orang terbaik menginginkan anak buahnya juga terbaik. Memperingatkan. Bapak mau mengingatkan anak. Anak mau diingatkan bapak. Penting ya. Mau memperingatkan, mau diingatkan. Yuk sama-sama katakan, mau memperingatkan dan mau diperingatkan. Wah, bertepuk tangan. Kalau mau memperingatkan lalu nggak mau diperingatkan, nggak bisa tepuk tangan. Nggak bisa terjadi sorak-sorai, nggak bisa. Harus seimbang. Yang senior mau mengingatkan, yang junior mau diingatkan. Gereja kita bisa sehat kalau terjadi seperti ini ya, saling mengingatkan. Jemaat lama mau mengingatkan jemaat baru mau diperingatkan jemaat lama. Yang lebih rohani mau memperingatkan yang jemaat yang kurang rohani. Yang kurang rohani mau diperingatkan. Supaya sama-sama dewasa, sama-sama baik, sama-sama kuat, gotong royong, jemaat Tuhan terbangun semua. Karena itulah kuperingatkan engkau. Sekali lagi katakan, kuperingatkan. Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Untuk mengobarkan. Siapa sini yang suka bakar sate? Bakar sate. Nanti bulan depan Pak Roy ada sate enggak? Siapa yang ngipasi? Supaya apinya tetap menyala.
Apinya kecil ditambahi arang supaya menyala, kobarkan. Kalau retreat, nanti kamu udah ada retreat bulan depan, ya. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah banyak mendukung Kamuda, ya. Angel, mana Angel? Ya. Kurang berapa ngomong sama jemaat, ya, sama para orang tua. Orang tua ini baik-baik semua, yang dukung anak-anaknya. Amin. Salut sama anak muda kita ya, tidak cuma sekedar minta, tapi kerja, ya, cuci motor, dan lain-lain ya. Arang api yang nyaris mati perlu dikobarkan. Karena itulah kuperingatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Timotius sudah punya karunia Allah. Muda tapi luar biasa. Tapi ada satu waktu, satu titik bisa mengalami yang namanya apinya redup, nyaris mati. Punya nenek yang luar biasa, ibu yang luar biasa, Timotius luar biasa, tapi ada satu waktu menghadapi masalah, penderitaan, aniaya. Pada waktu itu penganiayaan semakin sering, di mana-mana orang Kristen dianiaya. Jemaat, kalau kita hidup benar, hidup kudus, diberkati Tuhan luar biasa, kaya raya, sehat, seneng ya, semangat ya, nyanyi berapi-api. Na 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 na, seneng. Tapi kalau hidup kudus, hidup benar, taat, nurut, setia, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, membalas kejahatan dengan kebaikan, lalu tetap menderita, tetap susah, tetap teraniaya, masih sakit, doa belum dijawab oleh Tuhan. Enggak gampang loh, tetap semangat. Talenta banyak, karunia banyak, tapi menderita. Enggak gampang loh, tetap berkobar-kobar, menyala-nyala. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Semangat, enggak gampang loh jemaat. Paulus terkenal di penjara berkali-kali karena Injil, karena nama Tuhan Yesus. Suatu kehormatan loh menderita karena Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah kita pagi ini kekuatan kita, semangat kita masih menyala-nyala atau enggak. Atau sudah ada rencana mundur. Pak Eko, mundur ya Pak Eko ya, aku ya. Lain kali ya Pak Eko ya. Wis enggak melayani lagi. Pak Gembala, saya tak mundur aja ya. Alasannya kasih kesempatan yang lain. Sibuk, repot, capek, lelah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi, banyak masalah. Di gereja pun masalah, bertengkar sesama pelayan. Wis ndak ada api lagi menyala-nyala, redup, mau mati. Ndak salah Paulus berkata kepada Timotius, ayo kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Perlu juga ya para orang tua tumpang tangan sama anak-anak tiap pagi sebelum berangkat sekolah, sebelum kerja. Penting ya, tumpang tangan. Tuhan berkati anakku.
Saya lama nggak tumpang tangan jemaat Tuhan ya. Meskipun tangan saya hanya perantara, angkat tangan Tuhan yang sendiri yang menjamah saudara. Tapi kadang perlu ya, manusia perlu sentuhan juga. Boleh yuk saya undang para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Semua para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Supaya enggak berdesak-desakan, saya minta dari sisi sini dulu, para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Silakan, Pak Eli, semua para pelayan Tuhan. Saya enggak maha tahu ya, Tuhan yang maha tahu ya, jemaat Tuhan. Sebagian kita kayaknya sudah mulai redup. Minta tolong WL Singer nyanyikan lagu yang terakhir ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus.
ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan. Jemaat, kalau mulai ada ketakutan demi ketakutan, takut masa depan yang berlebihan ya. Ketakutan yang berlebihan yang membuat kita stres, depresi. Ketakutan masa depan anak-anak. Ketakutan tentang biaya hidup, kebutuhan hidup ke depan bagaimana, bisa tercukupi enggak, terpenuhi enggak, khawatir. Dan ada semangat hidup lagi. Bukan dari Tuhan. Ketakutan itu dari iblis. Dalam nama Yesus. Pergi ketakutan, kekhawatiran. Hati-hati jemaat ya, hati-hati. Bisa mendatangkan banyak penyakit. Kekhawatiran, ketakutan. Terus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ciri-ciri roh Allah, membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Ingin tahu kehendak Tuhan pagi ini? Tuhan mau kita kuat, penuh kekuatan Tuhan, penuh kasih Tuhan, dan hidup penuh ketertiban. Kalau sudah mulai lemah, kalau sudah mulai tidak mau mengasihi, sudah mulai tidak mau tertib, tidak mau disiplin, berantakan maunya sendiri, nah berarti bukan roh Allah itu ya. Jemaat, perhatikan baik-baik. Berarti roh setan sedang menyerang kita. Setan itu tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jemaat, perhatikan, dengar baik-baik. Ada pertanyaan, apakah kekuatan, kasih, ketertiban kita sudah mati? Cuma Allah yang sanggup membangkitkan. Jemaat, yuk dekat kembali dengan Tuhan. Intim lagi dengan Tuhan. Persekutuan pribadi kita bagaimana? Di rumah, di jalan, dimanapun, kapanpun, Senin sampai Minggu, tiap hari, apakah hubungan pribadi kita masih baik dengan Tuhan? Jangan cuma berhubungan dengan Tuhan hanya hari Minggu ya. Kalau sudah mulai sulit mengasihi, sudah mulai enggak tertib, sudah mulai lemah, jangan-jangan persekutuan pribadi kita sudah mulai longgar, sudah jauh. Doa kita, hidup dalam firman kita, pembacaan firman Tuhan, dengar firman Tuhannya sudah mulai menurun. Hubungan dengan sesama kita itu dipengaruhi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama bisa nggak baik loh. Kekuatan, kasih, ketertiban. Sama-sama katakan, kekuatan, kasih, ketertiban. Sekali lagi, kekuatan, kasih. Sekali lagi, 2, 3. Kekuatan, kasih, kuasa, kekuatan. Jemaat, jangan ciut. Wow, di tengah penderitaan tetap sukacita, tetap kuat, tetap bisa berdiri teguh. Di tengah penderitaan, di tengah aniaya jemaat tetap menikmati damai sejahtera. Itu orang kuat. Dalam penjara, Rasul Paulus tetap memuji Tuhan. Dalam kondisi dibelenggu, dipasung, tetap memuji Tuhan. Itu orang kuat. Sehat, banyak uangnya, semua ada, mapan, tidak ada masalah. Wah, semangat, kuat, biasa. Tapi tidak ada uang,
masih sakit, doa belum dijawab, menderita, dipasung, tidak bisa bebas, tetap semangat, tetap berkobar-kobar, menyala-nyala, melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Wow, itu ciri-ciri orang yang kuat, sungguh-sungguh kuat. Kekuatan yang sejati dari Tuhan. Kekuatan, kasih, ketertiban. Kasih. Cek ya diri kita. Apakah kita masih menyala-nyala dalam Tuhan? Api Roh Kudus masih berkobar-kobar? Nah, ini ciri-cirinya. Ada kasih. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Tidak dikuasai dengan kekecewaan. Tidak sakit hati. Tidak hidup dalam kepahitan. Mau melayani orang lain, mau berkorban untuk orang lain. Wah, ini ciri-ciri orang yang punya roh Allah. Ada kekuatan, ada kasih. Omong kosong bilang, aku punya Allah, aku orang yang beriman kepada Tuhan, tapi tidak ada kasih. Yang terakhir, ketertiban. Disiplin. Menguasai diri. Pikirannya jernih. Buang segala kotoran sampah yang mengganggu pikiran kita. Makanya sering dengar firman. Zaman sekarang ini kita banyak baca, nonton, ya, televisi, media massa, gadget kita, HP, ya. Kita sibuk dengan gadget kita ya. Jemaat, saya tanya, gadget kita ini lebih mempengaruhi kita positif atau negatif? Lebih banyak positifnya atau negatifnya? Yang mengatakan lebih banyak memberikan dampak positif, angkat tangan. Yang lebih banyak mengatakan membuat kita terdampak lebih banyak positifnya, membuat kita lebih benar, membuat kita hidup kita lebih baik, lebih setia melayani Tuhan. Karena gadget kita ini, angkat tangan, yang membuat kita lebih baik, lebih benar, lebih cinta Tuhan. Angkat tangan. Terima kasih. Yang berpendapat bahwa gadget kita ini, HP kita ini membuat kita lebih jauh dari Tuhan, membuat kita malas melayani, membuat kita tidak ada waktu lagi untuk Tuhan, malas baca Alkitab, malas ibadah, malas doa malam, yang membuat banyak negatif dalam hidup kita. Angkat tangan. Oh. Yang positif sedikit, yang negatif sedikit. Nah, lalu yang nggak angkat tangan ini apa? Pesta Pak, jangan buat aku malu. Angkat tangan ini kan malu. Nek salah malu ya. Ya, enggak, saya enggak maksa. Ya kita nilai sendiri ya. Mungkin kayaknya lebih banyak negatifnya ya. Dulu, enggak bawa Alkitab. Iya berat Pak, berat. Nah sekarang Alkitab ada di HP ya. Sudah baca Alkitab? Iya, lupa. Iya, repot, males. Nonton yang lain, baca yang lain sempat, baca Alkitab enggak sempat ya, repot ya. Semakin lemah, semakin sulit mengasihi, hidup amburadul, enggak disiplin. Karena lebih banyak dengar apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Malu.
Sekarang kayaknya kita nggak terasa ya. Zaman dulu, siapa? Kristen, murid Tuhan Yesus, pengikut Yesus. Oh, seperti aib, malu, minoritas. Sesat. Banyak yang musuhi. Jadi pada waktu itu identitas kita itu ditentukan oleh apa kata banyak orang, oleh komunitas, anut grup yuk, apa kata mayoritas. Jadi kalau jadi minoritas itu rasanya malu, bahkan lebih daripada malu, seperti aib. Siapa pengikut Yesus? Murid Yesus? Orang Kristen? Kalau zaman sekarang ini kan kita seperti orang yang dihargai, diakui, siapa kita, siapa aku, ini kan karena apa yang sudah aku capai. Aku lulus S1, S2, S3, aku, pinter. Aku sudah punya mobil, sudah punya rumah, gajiku 10 juta, 20 juta, aku. Jadi tergantung kepribadian, milik pribadi. Rumah pribadi, mobil pribadi, semua yang aku miliki, ya. Jadi repot juga ya. Nggak punya apa-apa, minder. Kalau punya apa-apa, titelnya banyak, jabatannya tinggi, sombong. Repot ya manusia ya. Bodoh, minder, pinter, dokter, profesor, sombong. Sama-sama dosa ya. Minder enggak boleh, sombong juga enggak boleh. Terima kasih ya jemaat Tuhan, mau diingatkan firman Tuhan. Paulus terkenal dengan kata-kata mengucap syukur kepada Tuhan. Melayani dengan hati nurani yang murni. Berdoa siang dan malam untuk generasi muda, untuk Timotius. Timotius juga bagus juga. Banyak mencucurkan air mata, memiliki iman yang tulus. Tidak ada motivasi-motivasi yang lain. Iman yang tulus, turunan dari nenek Louis, Ibu Eunike, para orang tua, ya. Wariskan iman yang tulus ikhlas kepada generasi muda ya. Teladan rohani yang baik. Memberi warisan uang, harta ya baik juga. Tapi tidak apa-apa. Jangan terlalu merasa bersalah ya. Wariskan itu iman kita. Teladan hidup kita. Haleluya. Yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nyanyikan lagu hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat, perhatikan baik-baik. Mungkin kita bertanya, Tuhan, aku kok belum dapat mujizat Tuhan? Jangan salah paham dulu ya. Mujizat yang bagaimana ini? Jemaat, setuju enggak? Kita hidup benar, hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, semangat melayani Tuhan. Tapi masih
dalam keadaan yang menderita, teraniaya. Doa-doa yang kita inginkan belum Tuhan berikan. Tuhan memberikan tidak seperti yang kita inginkan. Dan kita tetap merasakan sukacita, kita merasakan damai sejahtera. Jemaat, bolehkah kita berkata itu mujizat? Membuat orang lain terkagum-kagum melihat, loh kok bisa kamu ya dalam keadaan seperti ini bisa damai sejahtera, sukacita, tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran, tidak stres, tidak depresi, tidak bunuh diri. Mujizat. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan tidak mungkin, jemaat. Jemaat, jangan pernah meragukan kasih Tuhan lagi ya. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan yang menetapkan kehidupan kita. Seperti Tuhan menetapkan Rasul Paulus menjadi seorang rasul, menjadi seorang guru. Dulunya pembunuh, penganiaya jemaat, Tuhan panggil, Tuhan tetapkan dia jadi rasul, jadi guru, jadi bapak untuk jemaat. Wow, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan Tuhan memberikan kita Roh Kudus-Nya. Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan Roh Kudus. Jemaat, jangan dukakan Roh Kudus ya. Kita berkata Roh Kudus itu harta yang terindah. Jangan sampai kita tiap hari duit, uang. Kok aku belum punya uang segini, kok belum punya uang segitu, kok aku belum punya ini, aku belum punya itu. Hati-hati loh jemaat. Akhir zaman ya, manusia digiring untuk cinta akan uang. Pak Pendeta, kalau aku enggak kaya seperti ini, aku enggak dihargai orang, aku enggak dilirik orang. Aku enggak diorangkan, aku direndahkan, aku diinjak-injak harga diriku. Aku harus kaya raya. Jemaat, harga diri kita, nilai hidup kita, seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan mau ditipu oleh tipu daya iblis. Iblis hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan mau ditipu. Apa kita kira orang-orang yang kaya raya, konglomerat, uangnya yang miliaran, triliunan, tidak stres, tidak depresi? Apa kita kira mereka tidurnya nyenyak? Damai sejahtera, sukacita yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, Kau terus tuntun umat-Mu untuk mengerti bahwa semua yang terjadi seizin Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Kami tidak menyembah masalah, kami tidak menyembah uang, tapi kami menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah menebus hidup kami, yang sudah mengampuni segala dosa kami, yang sudah mengalahkan maut. Wow, terima kasih Tuhan. Masalah terbesar kami dosa sudah Tuhan bereskan di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kami maut, Tuhan sudah selesaikan, terbukti kubur kosong. Tuhan Yesus mati 3 hari, bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua dalam kerajaan surga kekal mulia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang dengan terus yakin menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Khususnya Roh Tuhan memenuhi, memimpin, menguasai kami, memberikan kami kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.